Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di mata kuliah saya keterampilan membaca ini ya. Masuk ke pertemuan pertama, pengertian daripada membaca. Pengertian daripada membaca adalah prosedur pemahaman dan mengambil pentingnya kata, berpikir, pikiran, gagasan, dan data yang telah dikemukakan oleh penulis. Jadi proses pemahaman kata, pemahaman huruf per huruf, kata per kata, terus kemudian menjadi paragraf, maka kemudian kita dari proses mengeja itu akan muncul sebuah pemahaman apa yang disampaikan, apa yang akan disampaikan oleh penulis dalam buku itu. Kita baca secara keseluruhan hingga selesai dan kita akan memahami apa yang disampaikan oleh pengarang. Tujuannya adalah memahami ide yang pertama. Jadi ketika kita proses membaca, maka kita akan memahami ide-ide yang dikemukakan oleh penulis dalam buku atau dalam tulisan tersebut. Kemampuan menangkap makna dalam bacaan secara utuh, baik dalam bentuk teks bebas, narasi, prosa ataupun puisi yang disimpulkan dalam suatu karya tulis ataupun tidak tertulis. Jadi ketika kita akan melakukan proses membaca, maka kita akan menghasilkan sebuah pemahaman apa yang akan disampaikan oleh penulis dalam tulisannya. Ini dikatakan dengan lebih mudahnya kesimpulan. Dari kita membaca, pasti kita akan menemukan sebuah seperti ini, dan lain sebagainya. Itu adalah masuk kepada daripada tujuan membaca. Contoh ketika kita butuh informasi terkait A misalkan, maka kita akan mencari tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan pembahasan daripada A. Maka kita akan muncul pemahaman-pemahaman tentang A daripada proses membaca itu. Secara umum, tujuan membaca adalah mendapatkan informasi, jelas ya. Memperoleh pemahaman, jelas. Memperoleh kesenangan. Memperoleh kesenangan ini ketika kita membaca cerpen, ketika kita membaca puisi, ketika kita membaca apapun yang kita senangi, misalkan kita senang dengan buku ini, maka kita akan menjadi refresh, akan menjadi enjoy. Lebih tepatnya rekreasi sambil membaca. Oke, paham ya? Jangan fokus ke yang lain dulu, fokus ke penjelasan ini. WA-nya taruh dulu, chat dari teman-temannya diabaikan dulu, jelaskan penjelasan saya ini. Terus secara khusus, tujuan membaca adalah memperoleh informasi faktual. Jelas gitu. Memperoleh keterangan tentang sesuatu yang khusus dan problematis. Jadi ketika kita ingin memecahkan sebuah masalah, di rumusan masalah, maka kita akan mengumpulkan buku-buku literasi yang berhubungan dengan masalah-masalah yang ada di rumusan masalah. 3. Memberikan penilaian kritis terhadap karya tulis seseorang. Jadi ketika kita membaca, muncul kesimpulan, maka kita akan memberikan penilaian terhadap tulisan orang itu. Ini rekreatif yang nomor 4, memperoleh kenikmatan emosi, puisi misalkan, cerpen, dan lain sebagainya. Terus mengisi waktu luang, ketika nunggu teman datang, maka kita akan isi dengan kegiatan membaca. Fungsi membaca yang pertama adalah fungsi intelektual. Jadi ketika kita membaca, kita akan semakin paham dengan apa yang akan kita baca. Pak, saya sudah membaca tapi susah untuk mendapatkan kesimpulan dan bahkan kita nggak mengerti apa yang kita baca. Kenapa? Karena kita tidak terbiasa dengan proses membaca. Nanti dibahas di belakang. Kalau kita tidak enjoy dengan membaca proses membaca yang kita lakukan itu paksaan oleh orang lain dan lain sebagainya di awal, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Pemahaman pun kita nggak akan mendapatkan. Terus yang kedua adalah fungsi pemacu kreativitas. Buku ilmiah dengan itu akan muncul ide-ide, seperti ini cara membuat ini, sastra, cara berpuisi yang baik dan lain sebagainya, itu akan munculkan pemacu kreativitas. Ketiga, fungsi praktis. Kegiatan membaca dilaksanakan untuk memperoleh pengetahuan praktis dalam kehidupan, misal teknik memotret,
Kita tidak ikut kursus, kita tidak ikut pelatihan, tapi kita membaca penjelasan orang lain dalam sebuah buku terkait teknik memotret. Maka kita akan paham teknik memotret daripada proses membaca. Teknik memelihara ikan lele misalkan. Saya contoh, teknik memelihara ikan koi misalkan. Saya tidak belajar kepada siapapun. Dapat ilmu dari mana, Pak? Ya saya membaca dari tulisan-tulisan orang lain, literasi, literatur, dan lain sebagainya. Terus kemudian kita pahami. Nah, pemahaman itu kita kategorikan masuk kepada fungsi praktis. Yang keempat, fungsi religius. Nah, kalau kita membaca materi-materi atau yang berhubungan dengan keagamaan ini ya. Yang kelima, fungsi informatif. Dengan membaca majalah, cara hidup sehat adalah seperti ini, cara membersihkan koi adalah seperti ini, cara membuat ini adalah seperti itu. Nah, itu masuk kepada fungsi-fungsi informatif dengan membaca. Terus koran misalkan, online, media online, sekarang lagi COVID-19, kita menjadi tahu di daerah mana saja yang petanya merah. Sumeneb sudah mulai memerah lagi karena banyak yang terkontaminasi COVID, bahkan meninggal dunia. Maka dari itu, proses membaca yang akan memunculkan pemahaman kita terhadap informasi-informasi itu. Yang keenam, fungsi rekreatif. Apa fungsi rekreatif? Seperti tadi, mengisi waktu lowong. Terus kemudian membaca apa yang kita sukai, hati kita menjadi senang, kita terbawa pada situasi-situasi yang diinginkan penulis. Di dalam tulisannya dikatakan, kita duduk di bawah pohon yang cukup rindang, ada meja, ada kursi, kita duduk di bawahnya, di sebelah itu ada kolam, ada suara gemercik air. Kita akan menjadi senang dengan berita-berita yang disampaikan oleh penulis itu. Nah, fungsi rekreatif masuk ke sana. Yang ketujuh, fungsi sosial. Kita membaca, orang lain menyimak, orang lain memahami apa yang kita baca, maka itu masuk kepada fungsi sosial. Pembaca berita misalkan di televisi, kita menjadi tahu terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di luar sana dari pembawa berita. Jadi kita paham. Nah, itu masuk ke fungsi sosial. Fungsi pembunuh sepi. Baca majalah, surat kabar di tempat duduk sendirian, maka sambil ini biasanya cewek ini duduk di depan kampus, nunggu mobil, nunggu angkutan, pura-pura membaca, padahal pikirannya melayang-layang. Aduh, mana mobilnya nggak datang, mana mobilnya nggak datang, seperti itu. Manfaat membaca, memperoleh banyak pengalaman hidup, jelas ya. Memperoleh pengetahuan umum dan berbagai informasi tertentu yang sangat berguna bagi kehidupan, sangat jelas. Mengetahui berbagai peristiwa besar dalam peradaban dan kebudayaan suatu bangsa. Kita akan menjadi tahu terhadap kejadian-kejadian di dunia ini pada proses membaca itu. Dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir di dunia ini. Slide terakhir, yang kelima, dapat mengayakan batin, memperluas cakrawala, pandang dan pikir, meningkatkan taraf hidup dan budaya keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa, jelas. Dapat memecahkan berbagai masalah kehidupan, dapat mengantarkan seorang menjadi cerdik dan pandai, jelas ya, sangat membaca itu akan membawa kita menjadi seorang yang cerdik dan pandai. Terus dapat memperkaya perbendaharaan kata, ungkapan istilah dan lain-lain yang sangat menunjang keterampilan menyimak, berbicara dan menulis. Karena menyimak, berbicara, terus menulis dan membaca ini akan menjadi satu kesatuan mata kuliah yang saling ada kaitannya. Mempertinggi potensitas setiap pribadi dan lain-lain. Jadi potensi itu akan muncul daripada seseorang akan muncul ketika proses membaca dilakukan. Baik, terima kasih, itu dulu daripada pengertian membaca di pertemuan pertama. Mudah-mudahan mahasiswa semua paham. Saya kasih waktu 1 hari 3 orang penanya, cukup dulu, nanti kita tanggapi di grup WA. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.